Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliatita Tanuryarti, kelas 6A, jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai arah kiblat. Poin yang pertama yaitu pengertian arah kiblat. Menurut Ensiklopedi Islam, kiblat adalah arah Ka'bah ke Makkah, arah di mana orang Muslim menghadap ketika beribadah. Selanjutnya, dalam bahasa Arab disebut jihah atau syatroh atau kiblah yang berasal dari kata qobala yaqbulu yang artinya menghadap. Dalam bahasa Latin disebut dengan azimut yang berarti menghadap ke Ka'bah di Mekah. Kemudian secara terminologis, Harun Nasution mengartikan kiblat sebagai arah sholat, arah Ka'bah di kota Mekah. Dari pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah menuju Ka'bah yang wajib dituju oleh umat Islam dalam mengerjakan ibadah yang letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Poin yang kedua yaitu hukum menghadap kiblat. Di sini saya mengambil dua dalil dari dasar hukum Islam. Yang pertama yaitu dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 149 sampai ayat 150 yang berbunyi, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya. Dalam ayat 149 ini, ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram. Sementara itu, pada ayat yang ketiga, Al-Baqarah 150, ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di negeri-negeri yang jauh. Kemudian dalil yang selanjutnya saya mengambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 16 atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, kemudian dialihkan kepada Ka'bah. Dari dalil-dalil tersebut dijadikan landasan wajib menghadap kiblat dalam pelaksanaan ibadah. Fuqaha kemudian menyatakan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah sholat. Bagi mereka yang melihat Masjidil Haram, para ulama sepakat menyatakan wajib menghadapnya dalam sholat. Namun jika tidak melihatnya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Maliki dan Syafi'i, apabila terjadi kekeliruan dalam arah kiblat yang diketahui pada saat sedang sholat, maka sholatnya harus dibatalkan dan diulang lagi dengan menghadap ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya. Kemudian menurut Hanafi dan Hambali, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam sholatnya tidak perlu membatalkan sholatnya, dan cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan sholatnya sampai selesai. Kemudian poin yang ketiga yaitu metode penentuan arah kiblat di Indonesia. Yang pertama yaitu Menurut Slamet Hambali, ada 5 macam metode penentuan arah kiblat yang berkembang di Indonesia. Menurut Slamet Hambali, ada 5 macam metode penentuan arah kiblat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu tongkat istiwa, berpedoman pada bayangan dari ujung tongkat yang jatuh pada lingkaran yang titik pusatnya adalah tongkat istiwa.
Yang kedua yaitu kompas, menentukan arah mata angin. Yang ketiga yaitu ros alkiblah global, memanfaatkan bayangan matahari dengan matahari berada di atas kota Mekah, sehingga bayangan yang terbentuk pada saat itu mengarah ke kota Mekah, kota di mana tempat berdirinya Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat bangunan Ka'bah. Kondisi ini dimanfaatkan untuk mengukur atau mengecek arah kiblat masjid bagi daerah-daerah yang sama mengalami siang hari bersamaan dengan kota Mekah dengan menyelesaikan waktu Mekah dengan waktu daerah atau kota tersebut. Ras al-Qiblah global itu terjadi 2 kali setiap tahunnya, yaitu saat matahari naik ke utara dan pada saat turun menuju selatan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Mei pada jam 12:18 waktu Mekah atau pukul 16:18 waktu daerah Indonesia Barat, dan tanggal 16 Juli pada jam 12:27 waktu Mekah atau pukul 16:27 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Ros Al-Qiblah global pada tahun-tahun kabisat ditambahkan 1 hari, sehingga dapat dinyatakan bahwa Ros Al-Qiblah global itu menjadi tanggal 29 dan 17 Juli. Adapun selanjutnya yaitu yang keempat, Ros Al-Qiblah lokal, memanfaatkan posisi harian matahari ketika melintas atau melewati kota Mekah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan tertentu. Pada saat itu, bayangan matahari menuju kota Mekah atau kebalikannya. Kondisi ini dapat dijadikan pedoman dalam penentuan ataupun pengecekan arah kiblat masjid. Yang terakhir yaitu Theodolit, menentukan true north dari posisi matahari dan menentukan arah kiblat dari true north. Poin yang terakhir yaitu hikmah menghadap kiblat. Hikmah menghadap kiblat yang pertama yaitu menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menumbuhkan benih-benih ketenangan, kekhusyuan, dan ketetapan iman di hati, mempunyai tujuan dalam melaksanakan kewajiban ibadah, menumbuhkan keikhlasan dalam melaksanakan kewajiban, dan yang terakhir yaitu membuktikan bahwa dirinya mentaati Rasulullah SAW, dan itu berarti juga dirinya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ka'bah terletak di negara di mana Rasulullah dilahirkan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai arah kiblat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.